Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam, siswa kami yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar pelajaran kita di bab yang ketiga, menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Indikator dari kedewasaan seseorang itu adalah kemampuannya bertanggung jawab di dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang dimaksud itu adalah lingkungan di sekitar kita. Dan inilah yang diharapkan Tuhan. Setiap orang percaya yang bertumbuh menjadi dewasa, mampu menjadi berkat bagi orang lain lewat kehidupan yang bertanggung jawab. Jikalau kita perhatikan kisah tentang Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berkata bahwa mereka diberikan tanggung jawab. Ya, tanggung jawab mereka adalah memberikan nama kepada semua ciptaan Tuhan yang ada di sana, tetapi juga mereka bertanggung jawab untuk mereka tidak melanggar firman Tuhan. Nah, di dalam perjuangan mereka sebagai orang yang dewasa, ternyata mereka lebih tergoda untuk memakannya. Kenapa mereka memakannya? Karena mereka tidak bertanggung jawab terhadap pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa setiap tanggung jawab yang diabaikan akan berdampak atau menimbulkan konsekuensi. Ya, karena Adam dan Hawa tidak taat kepada firman Tuhan untuk tidak memakan pohon itu, mereka telah melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab tentunya. Dan akibatnya manusia jatuh ke dalam dosa dan mereka diusir dari Taman Eden. Itu yang kita bisa lihat dalam kitab Kejadian ya. Selanjutnya kalau kita lihat di dalam dialog Kejadian ya, pasal yang ketiga ya 12 sampai 13, ketika Tuhan bertanya kepada Adam berkata bahwa Hawalah yang membuat dia tergoda untuk memakan buah pohon itu. Dan selanjutnya Tuhan bertanya kepada Hawa berkata, ularlah yang membuat dia tergoda untuk mengambil dan memakan pohon itu. Ya. Apa yang kita temukan di atas itu adalah sebuah contoh tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ya, tidak mau menanggung resiko dan memikul resiko atau akibat dari tindakannya itu sendiri. Kalau kita melihat Simpson, ya, bedakan dengan Simpson. Simpson memang seorang yang melanggar hukum Tuhan juga, ya. Simpson itu memberitahukan rahasianya, kekuatan yang ada padanya. Namun kalau kita lihat di akhir hidupnya Simpson memilih untuk menanggung akibat dari tindakannya itu. Nah, sekarang apa arti tanggung jawab? Tema kita dalam pelajaran ini menjadi manusia yang bertanggung jawab di dalam masyarakat. Ya. Di dalam kata tanggung jawab terdapat dua kata yang penting, yaitu tanggung dan jawab. Dalam bahasa Inggris, kata tanggung jawab itu diterjemahkan menjadi responsible, yang dibentuk dari dua kata yaitu response dan able, yang masing-masing berarti jawaban dan mampu. Dengan kata lain, dalam kata responsible terkandung makna kemampuan untuk menjawab kepada orang lain akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya. Ya. Di sini kita melihat adanya kesamaan antara responsible dengan tanggung jawab. Seorang presiden Amerika yang bernama Theodore Roosevelt pernah mengucapkan sebuah ungkapan yang berbunyi, "The buck stop here." Artinya uang itu berhenti di sini. Dalam ungkapan itu terkandung pernyataan, sayalah yang bertanggung jawab. Jangan melempar-lempar terus masalah ini ke orang lain.
Roosevelt ingin menunjukkan bahwa meskipun mungkin masalah atau suatu kesalahan dilakukan oleh seorang bawahan terhadap atasan, tetapi dialah yang dipersalahkan. Ya, nah coba perhatikan misalnya ada sebuah kasus ini di bulan Maret tahun 2009. Seorang perempuan berusia 60 tahun dituduh mencuri uang lebih dari 73.000 dolar, ya, 73.000 US dollar dari gerejanya di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Ketika para detektif menginterogasinya, ia mengatakan kepada mereka, setan berperan besar dalam pencurian itu, ya. Ya, ini dikutip dari Marvin Williams, The Devil Made Me Do It, Our Daily Bread. Ini 5 Agustus 2010. Ya, sering sekali kita mengkambing hitamkan setan. Bahkan mungkin juga di dalam kasus-kasus yang kamu lihat di internet ada istilahnya saya hilap. Ya, saya hilap gitu ya. Saya dipengaruhi roh halus ya. Banyak terdakwa mencoba melemparkan kesalahannya dan mengatakan dia melakukannya karena godaan setan, ya. Tapi sebenarnya di dalam kekristenan, setan tidak dapat berbuat apa-apa kalau kita tidak melakukan apa-apa. Jadi, segala sesuatu tindakan itu bertanggung jawab kepada pelakunya. Kita sendirilah yang bertanggung jawab terhadap tindakan yang kita lakukan. Korupsi, ya, banyak ini kita temukan. Akhir-akhir ini kita tahu bahwa Menteri Sosial, ya, yang menangani Kementerian Sosial juga korupsi. Bahkan beberapa anggota dewan korupsi. Mereka dulu mengatakan mereka tidak korupsi. Ketika kampanye mereka janji tidak korupsi. Lalu mereka menerima sumpah bahwa mereka akan menyelenggarakan pemerintahan dengan benar dan baik, adil. Tetapi buktinya mereka justru korupsi. Nah, ada sebuah perbedaan besar di Indonesia dengan di negara Jepang contohnya. Di negara Jepang, apabila ada seorang yang ketahuan korupsi, dia akan mundur dengan sendirinya karena dia merasa bertanggung jawab terhadap tindakan korupsi yang terjadi. Walaupun korupsi itu bukan dilakukannya sendiri, ya, bisa saja korupsi itu berjalan secara corporate, ya, tetapi dia sebagai seorang yang bertanggung jawab akhirnya memutuskan untuk mundur dan siap menanggung hukum. Nah, di Indonesia masih ada lagi pembelaan terhadap koruptor dan koruptor ini berusaha untuk dibela, ya, dan dibenarkan. Sungguh miris, ya. Kalau kita lihat misalnya seperti Presiden Jepang itu, saya lupa siapa namanya, tapi bukan presiden, maaf, Perdana Menteri Jepang, ya. Dia mundur karena merasa gagal memberikan kemajuan yang berarti bagi negara mereka Jepang, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana keterkaitan antara tanggung jawab dan kedewasaan. Jadi, kedewasaan seseorang itu sebenarnya diukur dari mampunya dia, ya, kemampuannya untuk menanggung akibat atau dampak dari semua tindakannya. Tentu saja, tanggung jawab itu sangat berkaitan dengan kemandirian. Ya, seseorang yang mandiri melakukan sesuatu, maka dia juga bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya itu sendiri. Nah, jadi tanggung jawab tidak akan ada tanpa kemandirian, ya. Seorang yang mandiri yang berbuat dengan tindakan sendiri, yang merancang dengan tindakan sendiri, itulah yang bertanggung jawab. Nah, sekarang kita mau lihat apakah tanggung jawab itu hanya sebatas tindakan yang kita lakukan atas keinginan sendiri untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan golongan tertentu? Tidak, ya. Orang yang dewasa juga tadi sudah kita baca dalam hidup kita, dia bertanggung jawab untuk membangun kehidupan masyarakat, bertanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, jadi sekarang pertanyaannya sebagai seorang Kristen, apakah tindakan kemandirian kita, karena kita sudah mulai mandiri ini, ya, belajar mandiri kita ini, ya, efek atau dampak dari tindakan kemandirian kita itu sudah menjadi berkat bagi orang lain, ya. Itu berarti bahwa kita masing-masing sebenarnya diminta
untuk menyumbangkan peranan kita bagi masyarakat. Masyarakat di sini ya dapat kita kategorikan misalnya gereja, lingkungan, ya, sekolah kita, bahkan lebih luas lagi bangsa kita, ya. Nah, salah satu contoh ya nak ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang siswa yang mengikuti Olimpiade Internasional, ya. Dia masih seorang siswa SMA, kemudian mendapatkan medali perak di bidang fisika, ya, untuk tingkat internasional. Dia seorang yang mandiri, pasti. Dia seorang yang bertanggung jawab, itu juga pasti. Karena apa? Dia benar-benar menggunakan kesempatan dan fasilitas yang diberikan orang tua kepadanya bersekolah dengan menghasilkan prestasi. Tanggung jawabnya adalah belajar sebaik-baiknya. Hasilnya yang membangun masyarakat, yang membangun bangsa adalah nama bangsa kita terangkat di mata dunia. Ya, bangsa kita bangga di mata dunia. Anak-anak kami di dalam pembelajaran yang kau terima, sekolah yang kau terima, pendidikan yang kau terima, ada nggak sesuatu prestasi yang membuat orang tuamu bangga? Mungkin tidak harus jadi juara satu, tidak harus jadi juara kelas, ya. Tetapi ada prestasi karena masing-masing orang punya bakat dan kelebihan yang berbeda. Tidak semua orang pintar matematika, tidak semua orang pintar fisika, ya. Dan tidak mungkin kalian semua juara satu fisika, tidak mungkin kalian semua juara satu matematika atau juara satu akuntansi, tidak mungkin, ya. Di bidang lain, ya, sebagai seorang anak, tanggung jawabmu adalah bagaimana kamu benar-benar membanggakan dirimu sendiri dan membanggakan orang tuamu, ya, di dalam kehidupanmu di tengah-tengah masyarakat, ya. Mungkin di bidang olahraga barangkali, ya, mungkin di bidang paduan suara barangkali, mungkin di bidang organisasi barangkali, ya. Baik. Sumbangan itu tentu sebanding dengan usia, ya. Jadi tidak mungkin, katakan seperti saya katakan tadi, tidak mungkin anak usia SMA mendapatkan olimpiade dewasa, ya, seperti misalnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu, ya, mereka membagiakan Indonesia. Tapi kalau misalnya usianya baru SMP, itu tidak mungkin. Jadi sumbangan kita itu seiring juga dengan tingkat usia kita, tingkat kematangan kita. Nah, sekarang kalian sebagai siswa SMA kelas 10, sumbangan apa yang bisa kalian berikan sebagai bentuk dukungan, ya, bagi masyarakat, bagi keluarga, bagi gereja, bagi bangsa kita. Itu menjadi wujud dari kemampuan kalian bertanggung jawab, menggunakan kesempatan, menggunakan fasilitas, ya, yang diberikan oleh keluarga, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan seorang pemalas yang tidak mau menggunakan waktunya, ya, misalnya seperti inilah, ya, kesempatan belajar online ini banyak yang nggak mau online, banyak yang nggak mau membuka GCR, ya. Nanti tiba giliran mau ujian, dilarang ikut ujian karena GCR-nya tidak lengkap, ya. Nah, kalau orang seperti itu membiasakan dirinya bermalas-malasan, tidak bertanggung jawab, akhirnya nanti dia akan mengalami hidup yang sangat memprihatinkan. Karena apa? Ya, sesuatu yang dibiasakan, kebiasaan tidak bertanggung jawab, akan terbawa juga nanti di usia bahkan sampai tua. Dia tidak akan produktif, dia tidak akan mampu menanggung resiko, ya, dia tidak mampu menanggung persoalan. Karena apa? Biasa melepas tanggung jawab. Orang yang lepas tanggung jawab itu sungguh-sungguh pengecut, ya. Orang yang melepas tanggung jawab itu sungguh-sungguh akan menjadi parasit yang hanya bisa memanfaatkan orang lain. Dan dia juga biasanya menjadi kalau dalam persahabatan ini penjilat dan juga pengkhianat, ya. Orang-orang yang tak bertanggung jawab akan menjadi pengkhianat, tidak mau menanggung masalah
dan resiko bersama-sama. Ya, biasanya dia akan bilang, enggak, gara-gara dia saya mau melakukan itu. Ya. Nah, Presiden Amerika, lagi-lagi ini dari Amerika ya, John F. Kennedy, dia berkata seperti ini, don't ask what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ya, katanya begini, don't ask what your country can do for you. Ya, jangan tanya apa yang dapat dilakukan oleh negaramu kepadamu. Ya, ask what you can do for your country. Tanya kepada dirimu apa yang bisa kau buat untuk negaramu. Nah, dari pernyataan ini sebenarnya antara negara dengan rakyatnya itu harus ada hubungan timbal balik. Ya, negara lakukan kepada masyarakatnya atau rakyatnya, rakyat lakukan sesuatu kepada negaranya. Namun artinya di sini bukan berarti negara hanya menerima masukan atau kontribusi dari warganya, bukan. Tapi maksudnya bertindaklah bertanggung jawab, karena orang yang bertanggung jawab itu mengutamakan tindakannya dulu, actionnya dulu, baru mengharapkan impact atau balas dari tindakannya. Nah, jadi jelas di sini anjurannya ya supaya kita menjadi warga negara yang matang, tidak hanya menunggu apa yang pemerintah lakukan. Kalau sekarang di masa COVID-19 ini, orang-orang sedikit-sedikit protes ya, kalau bantuan tidak datang protes. Mereka bisa saja nuntut pemerintah ya, pemerintah ini begini ya, bantuan tidak datang, harga mahal. Nah, sekarang coba ditanya, apa yang sudah mereka lakukan untuk negara? Ya. Di dalam Alkitab kita menemukan kisah Nehemia, seorang bangsa Yehuda yang diangkat menjadi juru minum Raja Artasasta dari Persia. Sekalipun dia ada di negeri Persia, dia memiliki kedudukan juru minum. Ini kedudukan juru minum ya, di masa itu bukan sebuah jabatan yang biasa, itu jabatan yang sudah luar biasa. Dia orang dekatnya raja ya, yang bertanggung jawab terhadap hidupnya raja. Tetapi luar biasanya Nehemia, ketika dia mengetahui bahwa tembok Israel dan Israel dihancurkan, sudah menjadi reruntuhan, dia kemudian mengambil inisiatif. Dia bertanggung jawab untuk membangun kembali tembok itu karena sifat nasionalismenya dan kecintaannya terhadap agamanya. Ya, luar biasa Nehemia. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih ada Nehemia di zaman modern ini? Ya, siswa kami, jadilah Nehemia bagi rumahmu, keluargamu. Mungkin papa dan mama atau keluargamu tidak harmonis, jangan salahkan mereka atas situasi yang ada pada dirimu. Banyak orang mulai menyalahkan itu. Cobalah dulu keluargaku seperti keluarga si A, pasti aku bisa jadi seperti ini. Gara-gara keluarga inilah aku jadi begini, gara-gara ini. Mulai menyalahkan situasi. Orang yang tidak bertanggung jawab dan orang yang tidak dewasa itu, mereka selalu mencari alasan untuk mempersalahkan situasi. Nah, baik, siswa kami coba perhatikan di sini ada artikel kembali mengabdi ke tanah air atau berkarya di luar negeri. Ya, kamu boleh baca ini. Tapi di samping itu saya mau kasih tambahan, ada beberapa orang di zaman kita ini yang bertanggung jawab dan yang memberikan kontribusi berarti bagi bangsa kita. Salah satu di antaranya adalah almarhum presiden kita B.J. Habibie. Ya, dia seorang yang sangat luar biasa dan cerdas, memiliki pekerjaan dan kedudukan yang sangat baik di perusahaan kereta api di Jerman. Bahkan dia menemukan teori-teori yang sangat bermanfaat dalam dunia penerbangan, khususnya dalam teori aerodinamika. Tetapi kemudian, karena panggilan untuk bangsa, dia pulang ke Indonesia, meninggalkan gaji yang besar dan kehidupan yang besar untuk membangun Indonesia ini. Nah, lalu kita tahu ya, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani ya, dia seorang yang sangat luar biasa dan diakui, bahkan pernah menjabat sebagai Direktur Bank Dunia ya, dengan gaji miliaran rupiah. Kalau saya tidak salah sekitar 500 miliar ya. Tapi kemudian datang ke Indonesia dengan gaji puluhan juta. Meninggalkan gaji miliaran untuk menerima gaji puluhan juta demi Indonesia yang tercinta ini. Mereka bertanggung jawab. Nah,
Kalau mereka saja yang bukan Kristen bertanggung jawab, seharusnya kita yang Kristen ini hidup kita lebih bertanggung jawab. Ya, kita mulai dulu dari lingkungan masyarakat yang paling kecil. Kemudian untuk bangsa kita. Anak-anak kami, panggilan kalian sedang belajar ini, situasi dan kedudukan kalian yang sedang belajar ini, sebenarnya kalian harus bertanggung jawab. Apa nanti hasil yang kalian dapatkan setelah kalian diberikan kesempatan belajar selama 3 tahun di SMA Negeri 6? Tanggung jawabmu, apa yang dapat kau berikan kepada keluargamu, kepada gerejamu, bahkan juga kepada masyarakat dan bangsa kita. Demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan materi kita hari ini. Nanti ada tugas yang harus kau kerjakan. Di sini ada bahan diskusi karena situasi kita tidak mungkin diskusi. Tugas ini saya akan berikan kepada kamu sebagai dalam bentuk tugas pribadi ya. Nanti baca juga tanggung jawab terhadap sesama. Ini ada materi kita, ada kaitannya dengan apa yang saya katakan tadi ya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai di sini materi kita hari ini. Salam, jangan lupa berdoa dan kerjakan tugas-tugas yang Bapak sudah berikan.